Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis Gerimis 22 Desember 2022, hari yang cukup menarik. IHSG kembali berhasil menguat ya. Closingnya pun juga masih oke, walaupun agak galau candlenya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chat tinggal ke link sosial plus deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika itu saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik. Buat teman-teman yang pengen subscribe, silahkan tinggal klik channel Instagram di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke transaksi dulu aja. Hari ini sepi banget marketnya, serius ini sepi, super sepi. Apakah sudah mulai gejala-gejala liburan ya? Karena dulu seingat saya juga menuju 31 Desember tuh sepi marketnya beberapa hari ya, bahkan 1 minggu terakhir tuh sepi banget. Nah, Januari baru IHSG mulai bullish. Apakah akan terjadi lagi? Ya bisa juga, karena simpelnya kalau misalkan kita logika ya, orang-orang yang kelola dana besar itu kan juga punya waktu kantoran gitu, pasti ada hari libur ya, walaupun hari liburnya pasti juga market bakalan libur. Cuman ya nggak tahu sih, ini cuman malah logika aja. Cuman intinya kalau kita lihat by data hari ini pun juga sudah semakin sepi transaksinya, cuman 8,3 triliun yang rata-rata 12, 15, kalau 10 tuh udah hitungannya udah sepi. Ini bahkan hari ini cuman 8,3 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini akhirnya mulai net sell dengan jumlah yang cukup besar, total 313 miliar. Di pasar regulernya masih asing net buy 313 miliar itu totalnya. Di pasar reguler tapi masih net sell 97 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 410 miliar. Kalau kita lihat juga bukan semua bursa sih, ini bursa regional mulai pada rebound. Dan kabar bagus juga, Indonesia menaikkan suku bunga ya. Itu kalau kita bahas panjang, cuman intinya harusnya bagus buat mata uang kita. Nah, kalau mata uang kita bagus, harusnya juga bakal bagus untuk investasi di Indonesia. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu aja. Ada BBRI 133,2 miliar, ITMG 33,9 miliar, Nyati Tractor 18,8 miliar, Akra 17,3 miliar, Unilever 14,7 miliar, Karya 11,9 miliar. Bentar, sorry. Mohon maaf, tadi lupa exit Steam. Karya 11,9 miliar, Astra 11 miliar, Antam 9,4 miliar, Sido Muncul 7,3 miliar, Alfamart 4,5 miliar, Derma 4,3 miliar, Bukalapak 3,7 miliar, Tower 2,9 miliar, Wika 2,2 miliar, HMSP 2,2 miliar, dan Gudang Garam 2,1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBCA 111,6 miliar, Telkom 85,9 miliar, Bank Mandiri 54,3 miliar, BPNI 44,6 miliar, BBTN 24,2 miliar, Mitratel 22,3 miliar, Indosat 21 miliar, MTEK 9,5 miliar, BTPS 9,4 miliar, Mayora 8,1 miliar, Pegas 8 miliar, PTBA 7,7 miliar, KLPF 7 miliar, Mika 6,8 miliar, dan Adaro 6,5 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Jujur lama saya nggak pakai MACD ya untuk chart trading view ini. Biasanya cuma naik ke chart doang karena menurut saya sudah cukup. Tapi satu hal yang cukup menarik kalau kita lihat tadi, kebetulan keklik MACD-nya, IHSG MACD-nya sudah golden cross. So far sudah crossing dan sudah closing juga. Artinya saya rasa sudah valid untuk MACD daily-nya. Yang lebih cakep adalah IHSG membentuk sebuah bullish divergence di mana indikatornya ke atas sedangkan harganya ke bawah. Cukup menarik, dan ini memperkuat data analisa kemarin ya, di mana kalau kita cek view-nya memang saya rasa ada potensi short term reversal atau swing high dengan target sekitar 6917 sampai 6993 seperti itu. Nah,
Dilihat dari candle hari ini pun walaupun juga marketnya masih sepi ya, tapi closingnya sudah cukup bagus. Di atas kena resist tapi di bawah juga sudah kena support, maka kita bisa asumsikan 6.810 sampai 6.800 sekarang sudah menjadi area support dari ascending triangle seperti itu. Dengan target yang saya rasa masih sama, belum direvisi ya, 6917 sampai 6993. Cuman memang ada resistennya di sekitar 6864 seperti itu. Mungkin window dressing bakalan jadi singkat ya, apalagi tinggal 1 minggu lagi. Minggu ini cuma tinggal 1 hari, lalu habis itu bursa 1 minggu yang saya nggak tahu tanggal merahnya hari apa aja. Cuman yang jelas ya ada upside sampai ke sekitar 6917 untuk membuat market tetap hijau di bulan Desember. Karena kalau kita lihat Desember kita masih merah dan merahnya pun juga cukup pekat seperti itu. Cuman ya nanti kita update lagi. Yang jelas untuk view pendek saya rasa ini support satunya 6811 sampai 6800, support 2-nya 6750 sampai 6700. Sedangkan untuk resisten satunya sudah di 6864, lalu untuk target swing high itu 6917 sampai 6993. Tinggal pilih emiten yang terlihat mau menguat juga, entah itu rebound, reversal maupun melanjutkan uptrend, dicek satu persatu. Untuk IHSG langsung kita masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dijualan asing dulu aja. Kalau kita lihat di net sell ini cukup banyak infra menara, terus juga infra telco, cuman kebanyakan koreksi. Telkom koreksi, tapi Mitratel menguat, Indosat juga menguat signifikan. Kita bahas Mitratelnya dulu aja, karena seingat saya juga di grup CCS banyak ya yang suka sama Mitratel, yang pegang Mitratel juga. Ini sedikit view, another view. Oke. Kita lihat hari ini Mitratel naik 1,32% dengan candle yang sebenarnya bagus, cuman volumenya kurang enak. Kemarin volume breakdown dengan volume besar, hari ini naik dengan volume kecil. Ada indikasi pullback sebenarnya, karena kalau kita lihat sebenarnya kemarin itu juga daily-nya sudah kena TS. Nih. High, low, same high, lower low. Pada time frame kecil, Mitratel ini sudah punya struktur downtrend. Nah, karena dia sudah punya lower high dan lower low. Buat teman-teman yang TS-nya pendek, harusnya Mitratel ini sudah kena TS karena jebol dari 760. Tapi kita lihat nanti ketika dia downtrend ini apakah downtrendnya bagus, ataukah bikin continuation, ataukah apa, nanti kita cek lebih dalam. Nah, saat ini Mitratel sedang rebound 1,32% dan terlihat volumenya agak kurang oke aja dibandingkan volume kemarin. Terakhir Mitratel ini kita bahas, yang pertama dia sudah bukan saham downtrend lagi. Ya, terakhir kita cek memang di sini ya. Nih, kita tarik downtrendnya si Mitratel 1, 2, breakout tuh, lalu dia bikin higher low. Cuman sayangnya belum dikonfirmasi higher high. Ini ya, ini kan low, high, higher low. Sebenarnya kalau Mitratel ini breakout dari high 805, dia bakalan valid menjadi saham uptrend karena dia sudah punya higher low dan juga higher high. Cuman satu hal yang kita lihat saat ini, Mitratel sepertinya masih merespon suatu downtrend line. Kalau kita lihat ya, nih, karena pertama dia ada reject, kedua pun juga sudah ada lower high, lower low, seperti itu. Jadi ya, saya rasa untuk sekarang ada potensi untuk retracement dulu untuk Mitratel ini. Nah, untuk saat ini yang menarik dari Mitratel adalah dia sudah punya higher low, tapi dia juga punya lower high. Karena kemarin nggak sampai same high ya. Sebenarnya kalau semain sampai same high itu cakep banget, karena dia potensinya membentuk ascending triangle. Tinggal higher low yang ketiga, lalu higher high. Cuman berhubung kemarin dia nggak sampai same high, nggak sampai 805, ada potensi penurunan kemarin itu adalah lower high, dan yang terbentuk sekarang adalah lower high dan juga higher low. Maka dari itu view-nya adalah symmetrical triangle ya, itu ya, segitiga triangle, segitiga sama sisi ya. Kayaknya lebih pas pakai shadow ini, seperti itu. Dan ya, kalau memang dia mau pakai view ini symmetrical triangle, maka dari itu ada potensi bahkan Mitratel bisa turun sampai ke sini 700-an.
seperti itu. Cuman kita bisa tarik Fibonacci juga untuk mencari area retracementnya 680 sampai high-nya di 780, dan ini adalah beberapa area retracement dari Mitratel 740, 725, 715, dan 700. Kalau kita lihat untuk symmetric triangle memang ada di area sini ya, sekitar 715 sampai 700. Tuh, yang jelas perhatikan retracementnya. Kalau kita lihat dari volume juga masih cukup menarik kalau overall volume ya. Dan ya, itu untuk Mitratel. Gunakan support ini tadi 740, 725, 715, 700, dan sekarang dia sedang dalam kondisi retracement seperti itu. Another view, retracement ini bakal valid kalau besok dia reject ya. Karena besok dia bakalan kena sebuah downtrend. Nah, ini ya. Nah, ini dia kan baru aja reject. Swing low, swing high, swing low, ini swing high. Nah, dia mau swing low seperti itu. Kalau memang besok dia reject, artinya view ini valid dan dia bakal retracement dulu. Seperti itu. Untuk bigger view itu belum bisa kalau kita pakai structure kecil dia masih sudah uptrend ya. Higher low, higher high, higher low. Di sini juga ada higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini dia downtrend dan lain sebagainya. Tapi kalau pada time frame besar, saya rasa dia masih konsolidasi karena masih galau. Punya lower high tapi juga punya higher low. Yang terbentuk adalah symmetric triangle. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan support tadi aja. Kita lihat dalamnya, hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau kita lihat dari seller dan buyer ya, cukup menarik, dimana buyernya lebih dikit 16 doang, sedangkan sellernya 33. Artinya by jumlah seller terjadi akumulasi, tapi kalau by value masih belum ada akumulasi. Seperti itu. Satu yang cukup menarik juga, dari moving average sudah mulai membentuk uptrend line ya. Tuh. Cuman memang ya belum ada konfirmasi karena dia belum break 800. Yang jelas batasi resiko dan gunakan area-area tadi. Indosat belum pengen saya update, saya pengen coba cek MTech dulu deh, yang lama melemah. Hari ini akhirnya rebound juga. Oke, kita bahas MTech. Hari ini MTech naik 4% dengan candle yang cukup solid, shadownya pendek, dan volume yang terlihat besar, tapi masih terlihat mengecil. Cukup menariknya adalah artinya penurunan di sini, nih ya, ini sudah semakin lemah penurunannya. Kenapa? Terlihat dari volume yang terus melemah. Tuh. Dan ya, buyer-buyer pun juga mulai muncul. Dan selain itu juga MTech sudah mendekati area swing low. Tuh. Hari ini MTech naik 4% dan dia baru rebound dari kemarin, bottomnya di area 990. Terakhir kalau nggak salah kita bahas MTech itu bottomnya ada di 1155 ya. Cuman kemarin dia udah ketembus pullback, lalu ini lower low dan memang belum kena area dari swing low-nya. Area swing low-nya adalah di downtrend line ini, which is itu sebentar lagi sebenarnya. Cuman kalau kita lihat, terlihat MTech ini sudah mulai ada yang ambil barang lah bahasanya, seperti itu. Nah, dia juga rebound dari salah satu support, yaitu support gap di sini, pas nutup gap, lalu dia rebound. Tapi kalau kita lihat ke belakang, gapnya juga sepertinya banyak atau nggak ada. Ini ada gap sih di sini juga. Cuma ini zaman MTech belum liquid ya. Tuh, semenjak ditarik, gapnya di sini udah ketutup di area 1000 ini dan terlihat masih ada rebound. Untuk sekarang MTech membentuk sebuah falling wedge, which is itu adalah pattern reversal. Sudah ada indikasi dari reversalnya dia. Dan sebenarnya kalau kita lihat, terlihat sudah break juga ya, sudah break out dari falling wedge-nya si MTech ini. Maka dari itu ada potensi, sekarang tuh masih potensi dia bisa naik ke wedge-nya dimulai, yaitu 1145 sampai 1170 seperti itu. Cuman ya sebelum karena kesana ada resisten juga, yaitu di sekitar 1090 ini resisten minornya dari si MTech. Tapi kalau kita lihat pada bigger view, ini saham masih dalam keadaan downtrend, jadi harus pintar-pintar main di saham melawan tren seperti ini. Nah, kita lihat dari MACD terlihat cukup menarik, di mana ada sebuah bullish divergence ya di swing low-nya. Nih, di harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Dan sedikit lagi golden cross. Cuman yang kali ini belum golden cross, jadi masih berpotensi untuk golden cross. Kalau golden cross jelas bakal menarik, ada potensi swing high juga.
Cuman ya untuk sekarang masih potensi. Jujur kalau saat ini masih belum terlihat ada setup ya. Simpelnya masih setup dengan spekulatif buy, stop loss di bawah 990 tuh. Amannya kalau enggak teman-teman lihat konsolnya dulu, siapa tahu dia menguat sampai 1090 lalu retracement ke 1030. Nah itu sudah cukup menarik karena di intraday dia bisa bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan untuk menguat ke 1160 dulu. Seperti itu. Cuman ya yang jelas dia sudah koreksi cukup dalam juga, jadi pasti ada jenuh jualnya, apalagi mendekati dengan area swing low juga. Tapi untuk setup, reversal dan lain sebagainya masih butuh konsol dan konfirmasi lagi. Dilihat dalamnya, kalau kita lihat dari masih terjadi distribusi normal, netral, saham downtrend dan ya lebih ikutin TA-nya aja. Untuk sekarang kalau misalkan teman-teman pengen kejar ya, tinggal pasang stop loss di bawah 990 karena masih spekulatif buy dan biasanya sih rawan gagal ya biasanya. Tapi ya siapa tahu sudah bottom di 990, nggak ada yang tahu juga. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk MTEK lanjut coba kita cek si Bayan akhirnya koreksi nih. Nggak usah deh, saya belum pengen bahas Bayan karena dia juga ya belum pengen saya bahas. Kita cari yang ada spread aja. Kita masuk ke yang dibeli oleh asing. Nah, bahas BBRI kayaknya seru nih. Apakah dia yang akan bikin IHSG Golden Cross, IHSG Swing High, IHSG Window Dressing? Mari kita cek. Menarik juga ini. Oke, hari ini BBRI naik 1,43% dengan candle yang cukup solid dan volume yang terlihat bagus volumenya kalau menurut saya. Nih, dia naik volume besar, cuman kelihatan rebalancing ya ini ya. Lalu retracement 3 black crow atau apalah itu, 3 kali koreksi dengan volume kecil-kecil dan hari ini dia sudah break dari downtrendnya. Downtrend kecil di sini ya. Nah, ini waktu retracement kan dia membentuk sebuah downtrend channel juga dan terlihat sudah break juga. Jadi PR saat ini sebenarnya BBRI tinggal higher high doang. Oke. Terakhir kita bahas BBRI, itu view-nya adalah ascending triangle, di mana di sini 1, lalu ini 2 dan ini yang ketiga. Dia breakout lalu membentuk sebuah uptrend channel. Terakhir BBRI retest dari neckline-nya turun sampai 4.700 dan rebound lagi sekarang di area 5.4960 tepatnya. Seperti itu. Untuk bigger view juga sebenarnya BBRI ini bagus banget karena ada ascending yang lebih besar ya, dimana ini 1, lalu ini 2 dan ini adalah yang ketiga. Itu untuk view bagus. Kalau view jelek ya jadinya rising wedge. Cuman saya lebih suka positive thinking dulu, jadi kita pakai view dari ascending triangle-nya, yang mana kalau dia break dari area 5000 all time high-nya, saya rasa targetnya juga cukup tinggi. Nah, untuk view kecil saat ini jelas BBRI masih biasanya dia masih respect dengan uptrend line ini dan terlihat memang dia beberapa kali reject dari 5000. Itu area yang sangat wajar ya, beberapa kali reject itu karena memang area cukup kuat, banyak resisten ketemu di sana, resisten psikologis, Fibonacci, all time high dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menarik adalah BBRI ini terus-menerus membentuk yang namanya higher low. High, low, high, same high, higher low, same high, higher low. Maka dari itu terbentuk yang namanya ascending triangle, mirip sama IHSG. Kalau ditanya kenapa ya karena memang dia beta 1, free float tinggi, korelasi dengan IHSG kuat. Jadi ya kira-kira bentuknya sama. Walaupun IHSG itu summary, tapi ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti. Nah, untuk BBRI saya rasa setup sekarang juga kembali membentuk ascending triangle, di mana ini adalah 1, lalu ini 2 dan ini yang ketiga, yang mana kalau sampai dia berhasil breakout dari 5000 atau kalau kita toleransi ke shadow itu 5030, target swing high-nya itu di 5100 sampai 5240 dulu ya, pasti Fibonacci higher high-nya 5160 sampai 5240. PR-nya adalah breakout dari 5000 support resistennya, lalu habis itu 5030 atau kalau kita bikin area ya resisten 5000 sampai 5030. Kalau break dari situ target all time high-nya terdekat ada di 5160 sampai 5240 seperti itu. Untuk sekarang support masih agak jauh, itu sekitar 4900 sampai 4870.
Dan selama tidak jebol 4870, BBRI arahnya ke atas seperti itu. Dan ya sama, jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya, TA-nya bagus, dalamnya pun juga bagus. Dan kalau kita lihat sebenarnya selain ascending, dia bisa juga membentuk simetrikan ya, nih, atau bullish penan. Tapi kalau dilihat dari kemiringannya saya lebih suka ascending sih. Tinggal tunggu break dari 5000 aja. Yang jelas kalau dia break, target all time high-nya bakalan sangat cakep. Gunakan hari tadi sebagai patokan si BBRI. Untuk BBRI lanjut coba kita coba cek Karya deh. Ini jarang-jarang masuk net sell net buy, saham yang cukup rame kalau kita lihat ya, dibahas di mana-mana, influencer juga yang ya kita ikut bahas juga. Hari ini Karya naik 4,63% dengan candle yang solid dan volume yang mengecil. Terakhir Karya ini dia ada pertanyaan di grup itu ketika di sini ya 550 view dari Karya gimana. Saya lihat ada potensi swing low dari Karya, sempat turun dan bahkan dia patah dari uptrend lainnya dan dia turun sampai 390. Area tersebut adalah area low dari si Karya. Maka dari itu sebenarnya Karya ini ada potensi sudah masuk ke structure sideways, cuman di atas dia masih ada higher high. Jadi sebenarnya juga dia cenderung uptrend ya. Nih, karena di sini higher high. Kalau dia reject dari 550, seremnya Karya sudah masuk sideways. Ditambah dengan volume yang kurang enak. Nah, tapi kalau kita lihat pada big review, memang ini masih saham uptrend dan sebenarnya juga tidak ada masalah sama sekali. Cuman memang terakhir ada volume yang bagus dari si Karya 20 Desember ini, naik 18%, volumenya pun juga cakep banget. Nah, saya pengen mulai coret-coret baru aja, yang mana kalau kita lihat di sini ya, nih ada potensi target higher high baru dari si Karya 550 sampai low-nya di 390. Nah, nih, berhubung dia berhasil break dari 550, artinya dia membentuk sebuah higher high. Saat ini targetnya adalah di sini. All time high dari si Karya ini di sini. 630 sampai 685. Seperti itu. Jadi lumayan masih ada upside. Cuman memang kalau baru mau entry belum ada setup yang bagus dan resikonya pun juga sudah cukup tinggi. Bahasanya ya stop loss-nya masih di bawah 390 kalau pakai daily ini. Karena dia low-nya kan di sana. Tapi kalau misalkan kita cari intraday ya barangkali ada setup lain. Cuman menurut saya ini masih apa ya? Ya minimal stop loss bawah 525 lah kalau mau kejar atas. Tinggal dihitung risk rewardnya masing-masing. Cukup menarik, kayak mau membentuk uptrend line baru. Tuh. Nanti misalkan siapa tahu jadinya kayak gini ya. Karena dia baru ada volume besar. Nah, misalkan gini. Nah, ini kan kena higher high, nanti swing low, swing high, swing low lagi dan seterusnya. Nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang target higher high-nya ada di 630 sampai 685. Hati-hati juga dengan false break. Dan ya, tapi kalau dari volume terlihat masih oke kalau menurut saya. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, TA menarik, volumenya juga terakhir bagus, tapi ini yang agak ganjel ya, dia naik terus tapi volumenya turun terus, artinya ada fase markup di sini. Dan kalau kita lihat dalamnya ini terjadi akumulasi, bendermologinya bagus sih, valid akumulasi ini, CPXL AZPD yang beli kayak gini, tuh ya, mungkin lebih ke arah yang punya barang aja, jangan lupa jaga TS kalau udah kena target higher high. Tapi kalau belum punya barang, amannya tunggu retracement dulu, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Karya, lanjut coba pengen saya cek Astra. Karena di grup juga banyak yang pegang Astra. Kita bahas potensinya untuk saat ini. Oke. Hari ini Astra naik. Dia naik 1,32% dengan candle yang solid dan volume yang terlihat masih mini juga. Dan ini adalah view terakhir dari Astra, di mana dia sudah membentuk sebuah downtrend channel. Terakhir kita bahas Astra ini sudah patah dari uptrendnya ya. Nih, dia sudah patah dari uptrend. Lalu juga bahkan dia sudah membentuk sebuah lower low pada structure yang besar. Nih, high
low same high atau lower high, dan ketika kemarin dia jebol dari 5.800 yang terjadi adalah lower low, dan itu mengindikasi dari structure downtrend untuk si Astra ini pada time frame ini ya, time frame kecil ini. Dan memang kemarin dia dekat area swing low, jadi ya memang ada potensi untuk swing high dulu. Tuh. Nah, saat ini kalau kita lihat Astra ini punya dua downtrend line, di mana ini yang luar kita bedain aja, warnanya hijau, lalu yang dalam ini warnanya biru, yang kedua-duanya sedang dekat pada posisi swing low-nya. Maka dari itu, walaupun dia strukturnya downtrend, ada potensi untuk swing high. Jadi ya pergerakan yang bagus itu sebenarnya seperti ini. Ada, walaupun arahnya jelas, tapi ada swing high, swing low. Enggak satu kali tarikan, satu kali bantingan gitu, enggak ya. Tapi dia naik, turun, swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya, membentuk tren yang jelas. Dan kalau kita lihat saat ini sebenarnya Astra cukup menarik di area 5650 sampai 550 ini. Terakhir dia juga bahkan sudah berhasil menguat sampai 5.900, tapi dia melemah lagi sampai 5650. Cuman yang kalau kita lihat ya, melemahnya ini saya rasa adalah pembentukan sebuah higher low, yang mana hari ini dia juga sudah berhasil break high dari retracement-nya. PR saat ini adalah breakout dari 5925. Seperti itu. Kalau Astra berhasil break dari 5925, saya rasa targetnya akan lumayan. Pertama jelas dia bakal uji downtrend line dulu. Itu mungkin di sekitar 6050 ini ya, di Fibonacci-nya ke sini 6050. Cuman kalau misalkan dia berhasil breakout dari 6050, itu targetnya bakalan menarik banget karena dia bisa ke resisten selanjutnya, atau kita bisa tarik Fibo dari yang sini 73 sampai 5550. Nah, nih kalau di sini resistennya di 6175. Kalau di structure tadi resistennya 6050. Seperti itu. Jadi ya kira-kira ini view untuk Astra. Yang jelas untuk area kuatnya di sini sekitar 65 sampai 6650 ya. 6900. Kira-kira di sinilah. Karena ini adalah area swing high pada structure besarnya. Swing low, swing high, swing low. Ini dia mau swing high. Seperti itu. Ada potensi upside yang menarik ditambah juga dengan bullish divergence. Indikator ke atas, harga ke bawah ya. Kalau mau coba positive thinking ya 6500 bisa kena sih ini. Cuman butuh banyak konfirmasi ya. Konfirmasi pertama breakout dari 59 ini. 59 dia break, habis itu breakout downtrend line. Kalau udah breakout downtrend line, saya rasa besar potensinya ke 65 sampai 69 ini. Seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko. Kalau misalkan masih mau entry, saya rasa risk rewardnya masih cukup menarik, di mana buy-nya bisa di dekat sini 5650 dengan stop loss di bawah 5550 ya, gini 2%, atau toleransi kalau besok mau HK ya masih 4%-an. Target terdekat sini dulu 59, habis itu breakout 6175 baru ke sekitar 6600. Seperti itu. Cukup menarik, dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Biasanya yang dibutuhkan adalah volume besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini volumenya sudah mengecil. Kalau misalkan besok tiba-tiba ada volume spike ya, jebret gitu, wah itu bakal indikasi bau-bau yang menarik untuk hodler Astra. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Tapi kalau kita lihat dalamnya, ternyata tidak seindah dari TA-nya. Ya memang suatu yang wajar juga karena dia sudah dalam posisi downtrend. Cuman memang ini sedang dalam kondisi swing high. Jadi memang walaupun saham itu downtrend atau uptrend, tetap ada view bagus dan jeleknya ya. Tinggal tonton menyesuaikan aja. Cuman kalau kita pakai data tambahan dari BDM, ternyata dalamnya kurang menarik akhir-akhir ini. Seperti itu. Cuman kalau break 5900, saya rasa ada upside yang cukup menarik untuk si Astra. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek. Kita cari yang ada spread, PNPN dari rebound ya, on track dengan view kemarin. Kita masuk ke yang merah-merah dulu. Kita coba cek si kita bahas MPPA aja deh. MPPA. Oke, ini juga disayangkan ya, kemarin planning yang gagal. Hari ini MPPA turun 5,67% dengan candle yang solid dan volume yang kecil banget volumenya ini. Tuh.
Terakhir memang MPPA sebenarnya kalau menurut saya sudah cukup menarik juga ya. Kenapa? Karena dia sudah breakout dari downtrend line-nya. Salah satu downtrend line-nya tepatnya, kalau nggak salah yang sini. Nah ini kan dia udah break ya, dia sudah break dari downtrend line-nya. Cuman kalau kita tarik yang lain ya masih ada juga, tapi kan jauh. Tapi salah satu downtrend line-nya sudah berhasil di break sama MPPA. Cuman agak disayangkan dia belum break dari high-nya 246. Jadi memang belum breakout structure dari si MPPA ini. Bahkan ada potensi ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Kira-kira jadinya seperti ini kalau kita tarik Fibonacci. Nah pas ke target kemarin di 0,786 nih, karena dia belum breakout structure. Kalau kemarin dia berhasil break 248 atau kena 248, itu udah cukup menarik. Cuman sayangnya dia baru breakout downtrend doang dan belum sampai ke 248. Jadi ya masih belum break structure-nya. Nah, terakhir kita menu MPPA di sini 130 dikasih swing target 1 berapa ini? 184 sampai 210 sudah kena targetnya dan MPPA koreksi. Kemarin sempat ada setup, yang mana ini adalah setup dari retracement MPPA karena dia sudah breakout dari downtrend line. Potensinya adalah penurunan ini pembentukan sebuah higher low, low high higher low. Kalau misalkan dia berhasil bikin higher high, ya dia bakal mulai fase uptrendnya atau setidaknya ke downtrend line yang lebih jauh. Cuman sayangnya MPPA masih jebol dari 139 dan kembali membentuk sebuah lower low, high low, lower high dan lower low seperti itu. Nah untuk sekarang potensinya gimana? Saya rasa ya untuk higher low itu potensinya sampai 130 ya. Ini adalah higher low di sini. Kalau dia nggak jebol dari 130, masih ada setup higher low sebenarnya dari MPPA ini. Cuman kalau dia jebol dari 130, ya dia setupnya adalah same low, low, high, same low, high. Nah itu nanti jadi saham sideways. Tapi kalau dia jebol dari 114, ya udah dia melanjutkan downtrend dengan target 78 sampai 90 seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itu untuk MPPA. Walaupun dilihat volumenya price action atau candlenya gede-gede, tapi volumenya sudah cukup mini-mini. Jadi sebenarnya cukup menarik. Cuman ya memang ini sifat dari sahamnya juga. Jadi harus pinter-pinteran main di saham kayak gini. Kalau menurut saya itu masih bisa perhatikan 130. Cuman kalau dia jebol dari 130, ya naik supportnya di 114. Dilihat dalamnya masih terkait dengan distribusi juga, distribusi semua big. Dan ya untuk MPPA gunakan support tadi. Terakhir kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba cek kita bahas satu aja deh. Kita bahas Ace Hardware yang hari ini akhirnya naik dengan signifikan. Oke, hari ini Ace Hardware naik, dia naik 13,2% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang sangat besar. Kalau dari analisa volume sebenarnya bagus ya. Sejak dia bottom di 19 Desember, biasanya ada pergantian supir di sini. Nih, 13 Desember ini. Mulai sejak saat ini buyer udah dominan. Terakhir 19 Desember, 19 Desember buyer udah dominan. Candle-candle hijau, volume besar dan seterusnya. Ditambah dengan harusnya sih ada bullish divergence. Nah bener kan, indikator ke atas, harga ke bawah, udah kelihatan memang. Tapi kita bahas dulu aja dari bigger view-nya, yang mana Ace Hardware ini juga masih dalam pergerakan downtrend. Terakhir dia valid downtrend ketika jebol 1000, dia punya double top yang sangat besar. Dan kemarin kita coba spek bottomnya itu di sekitar 500, tapi masih jebol juga. Sempat rebound sih, sampai 590 doang, tapi akhirnya lower low lagi. Dan akhirnya kemarin dia turun sampai 394. Nah terus sekarang gimana mas untuk si MPPA ini? Untuk sekarang saya rasa PR-nya adalah konfirmasi. Kalau memang dia menguat ya, minimal breakout dulu dari ini downtrend line itu pertama. Dan yang kedua ya dia harus breakout high. Yang ketiga dia harus bikin higher low dan higher high. Jadi memang ya sama, ketika pergerakan downtrend ada jenuh jualnya juga, tapi ketika uptrend ya juga ada jenuh belinya juga. Rebound, swing high, swing low itu suatu yang sangat wajar seperti itu. Nah, kalau kita mau berharap sama volume besar ini, terlepas dari siapapun isinya, yang kalau kita lihat kebetulan hari ini juga Broksumnya bagus.
Nah, kalau kita berhadapan sama volume besar ini, bisa pantau nanti ketika retracement. Harusnya sih S hardware ya, kalau memang dia mau bagus, minimal dia break 600 dulu, karena di situ dia bakal break high. Di sini 600 nih ya, resistennya si S hardware ini. Tapi ya sebelum ke sana dia masih ada downtrend line juga kan, resisten dari S hardware itu di 490 yang hari ini sudah dari reject, lalu besok 515, 550 baru 612 seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman sempat beli, mungkin bisa pasang TS atau siap-siap sell on strength kalau udah saatnya take profit. Tapi kalau belum beli dan baru ngincer, kalau menurut saya sih lebih baik jangan kejar atas, karena pertama dia masih downtrend, yang kedua belum ada konfirmasi. Minimal kalau memang dia sudah break downtrend lalu membentuk sebuah higher low, waktu retracement itu menarik untuk dipantau seperti itu. Jadi untuk sekarang lebih ke resistnya dulu aja. 490, 515, 556 dan 615 seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko. Untuk support terdekat saya rasa masih jauh. Itu sekitar 440 sampai 420. Dan kalau kita lihat dalamnya mulai terjadi big akumulasi setelah distribusi yang dalam. Apakah ini pembalikan arah? Harusnya sih butuh konsolidasi dulu. Tapi nanti kita update kelanjutannya. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.